Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dalam video ini saya akan membahas pembahasan soal UTUL UGM tahun 2019 khususnya kimia. Jangan lupa subscribe dan like untuk channel berikut. Check it out. Soal yang pertama, titik di suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram air adalah 100,25 derajat Celcius. Jika Kb dan Kf air masing-masing 0,5 dan 1,86 derajat Celcius per molal, maka titik beku larutan tersebut adalah, ini ada pilihan A, B, C, D, E-nya. Nah, pertanyaannya gini. Yang ditanya berapa titik beku larutan. Berarti kita bikin dulu yang diketahui dalam soal. Nah, massa zat organiknya itu berupa 9 gram. Kemudian dikasih tahu dilarutkan dalam 100 gram air dengan TB larutannya, berarti titik di larutannya 100,25 derajat Celcius. Berarti kalau ditanya delta TB-nya itu sama dengan TB larutan dikurang TB pelarut. Nah, TB larutannya 100,25 derajat Celcius dikurang. Karena pelarutnya air, maka titik di air itu pada suhu 100 derajat Celcius, adik-adik. Berarti ini kita kurangkan 100,25 dikurangkan 100, berarti ini 0,25 derajat Celcius. Nah, itulah nilai delta TB-nya. Yang mana delta TB itu sama dengan Kb dikalikan M. Nah, molalitas nggak usah kita gunakan yang diketahui massa pelarut, nggak perlu, karena kita nggak tahu massa molekul relatifnya itu, MR-nya nggak dikasih tahu berapa, maka langsung aja kita cari molalitasnya. Delta TB-nya itu sama dengan 0,25, yang mana Kb airnya itu ini 0,5 dikalikan M, berarti molalitasnya D itu sama dengan 0,25 dibagi 0,5. Iya, berarti ini 0,5 molal. Nah, ini dia. Nah, udah dapat molalnya, baru kita masukkan delta TF-nya dulu. Berarti ini KF kali M. Nah, KF-nya itu tetapan 1,86 dikali M-nya itu berapa? 0,5 molal. Ya udah dikalikan, ini delta TF-nya dapat 0,93. Nah, ini kan masih delta TF-nya, penurunan titik bekunya. Maka kalau ditanya penurunan titik beku larutannya, berarti TF larutan sama dengan TF-nya pelarut dikurangkan delta TF. Nah, karena pelarutnya air, maka titik beku air itu berada 0 derajat Celcius dikurangkan delta TF-nya 0,93. Maka ya udah dikurangkan, berarti ini negatif 0,93 derajat Celcius. Maka jawabannya apa, adik-adik? Iya, D, dodol. Oke, nah itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat materi mengenai larutan asam basa. Seorang siswa membuat larutan asam lemah AH dengan konsentrasi 1,00 molar. Larutan yang diperoleh memiliki pH 2,0. Nilai Ka dari asam lemah AH tersebut adalah, berarti berapa nilai Ka-nya. Nah, karena dikasih tahu pH-nya sama dengan 2, pasti ini asam. Kenapa? Karena pH-nya yang lebih kecil dari 7, ini dia bersifat asam. Nah, berarti kita cari konsentrasi H positifnya, Dek. Karena pH-nya 2, berarti kamu gunakan aja ini nanti 10 pangkat minus 2. 2-nya ini dari pH-nya. Nah,
Kita tentukan apakah larutan tersebut asam kuat apa asam lemah. Karena udah dikasih tahu dalam soal asam lemah, berarti kita gunakan konsentrasi H positif sama dengan Ka dikalikan dengan M. Ya udah, masukkan aja ya. Tapi jangan salah masuk ya. Nah, konsentrasi H positif ini 10 pangkat minus 2 sama dengan, dan ini jangan lupa kalian lupa akarnya. Jangan lupa pakai bajunya, nanti masuk angin ya. Nah, berarti ini masukkan akar Ka dikali konsentrasinya 1. Nah Kak, supaya hilang bajunya ini dicolong, enggak ya, enggak dimaling. Berarti supaya hilang bajunya ini kita kuadratkan di akarnya. Masing-masing sebelah kiri dikuadratkan, sebelah kanan dikuadratkan. Maka ini 10 pangkat minus 4 sama dengan, iya berarti ini Ka-nya. Ka kali 1 ya tetap Ka. Berarti Ka sama dengan 10 pangkat minus 4. Maka jawabannya iya D, dodol. Nah, kita lanjut ke soal yang terakhir dalam bagian yang pertama ini. Dalam reaksi inti, nah ini persamaannya, persamaan radioaktifnya, simbol X melambangkan. Nah, kalau dia bersifat radioaktif, jangan lupa ya, jumlah massa yang sebelah kiri ini harus sama dengan jumlah massa yang sebelah kanan, dik. Kemudian jumlah nomor atom yang sebelah kiri itu harus sama jumlah atom yang sebelah kanan, nomor atom yang sebelah kanan ya. Nah, berarti kita langsung aja ini ya. Nah, ini yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Nah, kakak ambil yang atasnya dulu. Yang atasnya ini misalkan A, di sini B. Berarti kan yang atasnya itu 14 ditambah A sama dengan 16 ditambah 2. Berarti kan ini 14 ditambah A sama dengan 18. Berarti A-nya berapa, Dek? 18 kurang 14 berarti 4. Kemudian yang bawahnya, berarti yang bawahnya ini 7 ditambah B sama dengan 8 ditambah 1. Berarti langsung aja B sama dengan ini 9, 9 kurang 7, 2. Berarti X-nya itu ini 4, di sini 2. Nah, ini punya partikel siapa, Dek? Ini memiliki partikelnya si alfa. Maka jawabannya iya, ayam. Nah, itu dia untuk pembahasan soal Ultul UGM yang pertama tahun 2019, khususnya untuk kimia. Nanti yang pembahasan selanjutnya silakan ditunggu ya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe dan like channel ini jika bermanfaat buat kalian. Dan semoga tahun ini yang mau masuk UGM semoga masuk, baik dia jalur SBMPTN, SMNTN maupun mandiri. Semoga kalau tahun ini rezeki kalian ya bakal masuk. Tapi kalau bukan rezeki kalian, mungkin ya bagian tadi UI, ITB atau yang universitas lainnya. Karena kan ya keberuntungan itu nggak ada yang tahu, nasib itu nggak ada tahu. Kakak ini banyak omong. Oke, sekian kakak tutup. Semoga bermanfaat dan terima kasih.